Halo sayang, halo sayangku, halo halo halo. Mau bobo ya? Sini sini, sini mas dongengin sini ya. Mas dongengin sampai bobo ya? Iya. Sini sini, ya sini. Sini peluk sama mas ini ya. Pinternya. Jadi malam ini mas mau dongengin kamu cerita tentang Cinderella dan sepatu kaca. Alkisah, pada dahulu kala hiduplah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan. Dia bernama Cinderella. Pada suatu hari, ayah dan Cinderella harus merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena sang ibu telah meninggal. Sedih banget ya. Berselang beberapa tahun, ayah Cinderella memutuskan untuk kembali menikah. Apa sih ayah Cinderella? Ngapain sih buru-buru banget gitu? Gak bisa apa gitu lah. Ditahan dulu ya. Aneh. Cinderella yang ingin ayahnya bahagia akhirnya mengizinkan pernikahan tersebut. Aduh Cinderella, kamu terlalu baik. Tidak lama setelahnya, rumah mereka kembali ramai dengan kehadiran ibu tiri dan kedua saudara tirinya, yaitu Anastasia dan Drizella. Aneh, ribut banget namanya. Ini berarti papanya nikahin janda berarti ya? Janda 2 anak. Akan tetapi mereka bertiga ternyata tidak sebaik yang ayah dan Cinderella pikirkan. Saat ayah Cinderella bekerja ke seberang pulau, ibu tiri dan kedua saudari tirinya memperlakukan Cinderella seperti seorang pembantu. Meskipun begitu, Cinderella tetaplah gadis yang sangat baik hati. Enggak, aku mau aja sih Cinderella ya. Enak aja babuin gitu harusnya. Pada suatu hari, seorang utusan istana datang mengunjungi rumah Cinderella untuk mengantarkan undangan pesta dansa. Pesta dansa tersebut ternyata diselenggarakan untuk pangeran. Ia hendak mencari istri dan seluruh gadis di sekitar istana diundang untuk hadir. Anjrit, take me out. Ini ceritanya ya. Melihat undangan itu, Cinderella sangat bersemangat mencari gaun pesta. Namun, ibu dan kedua saudara tirinya melarang Cinderella untuk datang. Ibu tiri memberikan pekerjaan yang sangat banyak kepada Cinderella. Ia membuat Cinderella sibuk sepanjang hari, sehingga ia tidak bisa hadir di pesta dansa tersebut. Tidak tega melihat kesedihan Cinderella,
para binatang, ya para binatang. Kok tiba-tiba banget para binatang? Para binatang yang menjadi teman-temannya selama di rumah itu membuatkan gaun untuk Cinderella. Gaun itu merupakan gaun ibunya. Cinderella sangat terkejut sekaligus bahagia menemukan gaun itu. Namun, kedua saudara tirinya tidak membiarkan Cinderella bahagia. Mereka merusak gaun tersebut sehingga gaun tersebut tidak bisa dipakai lagi. Ya dibawa ke tukang jahit atau Cinderella menangis dan pergi ke kebun untuk menenangkan diri. Kenapa pergi ke kebun? Kebun apa dulu nih? Kebun sawit. Enggak. Di sanalah ia bertemu ibu peri yang mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Dan gaunnya yang rusak menjadi gaun biru yang sangat indah. Selain itu, dengan tongkat ajaibnya, ibu peri juga memberikan sepatu kaca untuk Cinderella. Karena bantuan ibu peri, Cinderella bisa menghadiri pesta dansa. Ibu tirinya, Anastasia, serta Drizella tidak mengenali Cinderella. Semua orang terpana melihat kecantikan Cinderella. Pangeran pun jatuh hati. Mereka berdansa hingga tengah malam. Namun, Cinderella harus segera pulang. Karena keajaiban yang diberikan ibu peri akan berubah kembali saat pukul 12 malam. Kenapa dibatasin sih? Ribet banget ibu perinya ih. Trial ini ya. Dikasih trial ih. Tega banget. Itu hitungannya jahat juga sih. Cinderella berlari meninggalkan pangeran. Namun, sebelah sepatu kacanya tertinggal. Sepatu kaca itu menjadi salah satu alat bagi pangeran untuk menemukan Cinderella yang hendak ia nikahi. Ia dan beberapa pengawal istana mengunjungi satu persatu rumah di sekitar istana. Setibanya di rumah Cinderella, ternyata ibu tirinya melihat sepatu kaca yang sama persis seperti di kamar Cinderella. Sang ibu tiri mengunci Cinderella agar tidak dapat bertemu dengan pangeran. Cinderella yang bernyanyi untuk menghilangkan kesedihannya membuat pangeran mendengar suara itu. Pangeran dan para pengawal akhirnya menemukan Cinderella yang terkunci di kamarnya. Sepatu itu akhirnya menemukan pemiliknya. Cinderella dan pangeran pun menikah. Tiba-tiba banget sih. Mereka hidup bahagia. Kok agak beda ya dongeng Cinderella-nya ya? Lagian buru-buru banget nikahinnya. Cinderella, kamu gak takut pangerannya red flag kah gitu? Emang
Kamu mau kalau kayak gitu, mentang-mentang diajak dansa gitu, terus besoknya diajak nikah? Mau? Iya udah, sini bobo ya. Iya sini bobo sama mas ya. Selamat tidur.